Oke, apakah sudah terlihat ya, di layar? Mungkin bisa dikonfirmasi dulu. Oke, jadi, sesuai judulnya, ini ada sesi kali ini adalah kartografi dengan QGIS, terus fokusnya adalah untuk di pembuatan, mmm, hillshade, kemudian ada untuk coloring atau untuk simbologinya itu sendiri, dan juga, untuk shadowing ya. Nah, sebagai disclaimer aja di awal, jadi saya sendiri pun juga ini hasil dari banyakan ngotak-atik juga ya, dan sedang banyak belajar juga. Jadi nanti mungkin ada dari mappers tadi ya, mappers yang ada ide atau gimana bisa langsung sharing-sharing juga aja ya. Nah, terus yang kedua ini nih, sebenarnya penggunaan kata shadow di sini juga mungkin kurang pas ya. Jadi sebenarnya kalau istilah gaulnya gitu atau istilah kerennya yang sama yang kalau di forum, kartografi atau apa, yang efek yang berpendar atau menyala petanya itu disebutnya firefly atau kunang-kunang gitu. Jadi memang warna berpendarnya itu ada di semua sisi dari petanya. Sementara kalau shadow itu biasanya hanya di sisi 1 atau 2 sisi saja begitu. Jadi memang mirip tapi sekilas mirip tapi nanti agak beda begitu, karena nanti ada settingannya juga penggunaan istilah apa istilahnya, penggunaan istilahnya tuh nanti bakal berpengaruh gitu. Oke, jadi, langsung aja next. Mmm, nah, jadi yang pertama adalah hal-hal yang harus disiapkan ya, eee, ada dari pertama adalah software-nya itu sendiri. Jadi, sudah di-share juga oleh panitia sebelumnya, untuk instalasinya yang akan digunakan kali ini adalah QGIS versi yang terbaru. Jadi untuk 3.26 ini adalah yang latest release-nya atau yang, versi terakhir. Dan untuk yang long term release-nya yang lebih stabil adalah yang 3.22 gitu. Nah, sementara untuk datanya sendiri ada ini sebagai contoh saja ya, sebenarnya bisa apapun kan datanya. Cuman yang pernah saya kerjakan sebelumnya adalah yang pertama dengan surface temperature Jawa Barat, ini, raster ya, kemudian ada vektor batas administrasi Jawa Barat, kemudian untuk, yang ketiga ada DEM Jawa Barat yang bersumber dari, citra SRTM, dengan resolusi spasial 30 meter gitu. Nah, jadi sebagai ini garis besarnya aja, bisa dibagi ke dalam 4 langkah ya untuk, miniclass kali ini. Jadi yang pertama adalah membuat hillshade-nya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah, gimana caranya ngatur simbologinya atau coloring-nya, dari layer-layer yang akan kita petakan, lalu overlay dari layer tadi dengan hillshade-nya. Kemudian yang ketiga adalah, untuk membuat label pada peta, dan yang keempat adalah pembuatan atau pengaturan layout-nya. Nah, jadi ini yang benar-benar yang langkah pertama, sangat-sangat pertama yang sangat awal itu ya adalah menambahkan layer-nya itu sendiri ya. Jadi yang akan digunakan adalah layer Jawa Barat di sini, kemudian ada juga, surface temperature ya atau disingkat ST. Filenya sudah di-share juga ya sebelumnya, jadi bisa langsung di-download dan nanti dipersiapkan aja begitu. Nah, lalu yang kedua adalah untuk membuat hillshade nih. Yang pertama adalah, mengunduh citra SRTM dengan plugins SRTM Downloader. Jadi citranya ini saya dapatkan langsung dengan plugins dari QGIS ya. Bisa dilihat di sini bahwa kalau mau mengakses plugins-nya adalah pertama di-download dulu ya. Jadi manage and install plugins, lalu cari namanya SRTM Downloader, bisa diakses dari, tab ini atau dari icon yang ini gitu. Nah, nanti akan muncul, pop-up seperti ini. Nah, jadi, kalau mau mendownload nanti di set canvas extend ya. Jadi satu canvas ini nanti, citra yang di-download adalah citra yang akan menutupi satu, keseluruhan dari canvas ini begitu. Nah, tapi, masalahnya adalah kalau mau menggunakan plugins ini harus login dulu ke akun earthdata.nasa.gov gitu. Jadi sebenarnya ini hanya untuk shortcut aja ya, kalau daripada susah-susah buka browser habis itu masuk ke websitenya, langsung aja ngakses dari plugins, SRTM Downloader ini gitu. Nah, ini nanti kalau sudah jalan download, dia akan langsung masuk ke, panel layer yang ada di samping kanan ini ya. Jadi, sifat dari citranya ini nanti virtual atau temporary layer aja. Jadi dia nggak kesimpan secara permanen ke dalam directory laptop kita gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua nih udah muncul ya, jadi ada saya juga lupa nih berapa, kayak mungkin sekitar 10 lebih, 15 mungkin ya. Nah, jadi, citra yang ke-download sebanyak ini, kemudian, karena yang kita butuhkan nggak seluas ini, nanti di-merge dulu, mmm, dengan, tools yang ada di QGIS. Nah, setelah itu diklik, maka akan ya muncul bentuk ini ya, Jawa Barat seperti ini ya. Eee, tapi lagi-lagi ini bisa bisa apapun ya, tergantung extend kita, mau di mana gitu. Nah, kemudian ada untuk pengaturan hillshade-nya sendiri, jadi sebenarnya dari tadi ya, layer yang sudah kita klik tadi, kemudian masuk ke layer properties, kemudian ke simbologinya. Nah,
lalu rendering type-nya di-set ke Hillsheet. Nah, sebenarnya ini nanti udah langsung, gimana istilahnya, dia udah langsung nongol untuk Hillsheet-nya begitu. Tinggal kita atur-atur lagi parameter-parameter yang, untuk visualisasinya seperti itu, biar lebih ini sebenarnya lagi-lagi balik ke selera ya, atau mungkin sesuai demand atau permintaannya seperti apa gitu. Jadi, ada sih beberapa standar yang kayak baku atau yang, oh yang bagus tuh seperti ini, cuman balik-balik ini banyak yang sesuai, kesukaan kita aja mau kayak gimana gitu nanti. Oke, nah lalu ini untuk layarnya ya, yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama adalah surface temperature ini mungkin sebagai informasi aja nih dan waktu itu saya dan teman saya, untuk ngerjain tugas sebenarnya. Jadi dapatnya dari, Google Earth Engine gitu, terus kami olah di QGIS. Nah, jadi ini ada untuk nanti pengaturan di simbologinya, kemudian yang kedua adalah, eee, ini yang mungkin bisa dibilang basic ya, jadi, wilayah administrasi di, setingkat kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Nah, kemudian, ada biar petanya nggak kosong banget nih, jadi kayak sekitarnya nggak putih aja gitu, biasanya, saya tambahkan ini, base map ya. Nah, base map sendiri nanti, bisa banyak sebenarnya pilihannya kalau dari QGIS dengan, plugins namanya Quick Map Service atau QMS ini ya. Nah, ini yang saya gunakan namanya Positron, tapi ini bener-bener katalognya ada ratusan, mungkin bahkan ribuan ya untuk base map. Jadi nanti bisa dieksplor sendiri juga kalau udah, selesai ini acaranya. Nanti, yang Esri itu terutama banyak yang bagus-bagus juga misalnya untuk peta sebagai background aja lah istilahnya. Jadi supaya peta yang utamanya ini nggak tabrakan dengan base map-nya kan biasanya pilih yang warna pucat atau yang warnanya gelap gitu. Nah, nanti banyak pilihannya juga untuk di hal yang, untuk di bagian itu. Nah, lalu ini ya untuk Firefly-nya ya. Jadi, ini sebenarnya mohon maaf ini jadi, emang di bagian Cianjur dan Pangandarannya ini dari website yang waktu itu, kami download, share file-nya emang agak nggak beres, jadi tapi ini entar nggak masalah, jadi diabaikan aja. Jadi intinya, layer background ini adalah untuk menambahkan, tadi ya, efek berpendar ya, warna berpendar yang akan muncul di tepian-tepian gini. Nah, kenapa, pakai layer sendiri? Karena jadi yang tadi kan untuk layer yang asli yang Jawa Barat untuk, batas administrasi itu kan ada nih batas-batas yang kabupaten kotanya ya. Sementara kan untuk proyek kali ini, sebenarnya yang pengen dibikin warnanya berpendar itu adalah di tepiannya, bukan di kabupaten atau kotanya. Nah, jadi, eee, perlu ada layer baru yang hanya mencakup, garis tepian dari provinsinya saja, seperti itu. Nah, ini nanti akan ditaruh di, ini istilahnya layar paling belakang, seperti itulah. Nanti kita lihat aja waktu tutorialnya ya. Nah, ini sebenarnya untuk menampilkan Firefly-nya adalah namanya dengan draw effect ya. Jadi di bagian simbologi lagi-lagi, lalu di bagian layer rendering ada draw effect-nya seperti ini, lalu outer glow. Nah, ntar tinggal settingan-settingannya, lagi-lagi settingannya tinggal ini ya, sesuai selera dari, user aja. Nah, ini kalau sudah jadi bakal muncul seperti ini ya. Jadi kan harapannya emang istilahnya bisa lebih, apa ya, mencuat begitu ya, seperti kayak, stand out gitu kan ya untuk petanya. Nah, jadi hasil akhirnya bisa seperti ini. Kemudian untuk labeling, jadi, terang kalau untuk saya sendiri ya, labeling itu salah satu yang paling kompleks ya malahan kalau dalam proses, eee, kartografi ya. Karena, gimana biar bisa, terlihat, tapi juga bisa tetap, apa ya, estetik gitu kan kadang. Nah, di sini kayak masih basic aja kalau yang saya pakai. Jadi istilahnya labelnya saya, nyalakan aja gitu. Terus untuk font saya pilih yang, Montserrat ya, yang nggak pakai serif, yang biar simpel, terlihat simpel dan sederhana gitu. Lalu ya saya set ukurannya di sini nanti sebesar ini, saya akan jelaskan lagi waktu prakteknya. Nah, kemudian ada untuk buffer dan juga, mask ya. Jadi buffer ini sebenarnya untuk ini ya, warna yang seperti, berpendar ini juga yang menyelubungi font-nya itu, menyelubungi labelnya, itu dinamakan buffer. Karena mask ini adalah, jadi kalau misalnya buffer ini kan di semua arah ya. Jadi misalnya kuningan di atas, di bawah, dan di kiri dan kanannya kuningan ini nyala semua. Sementara kalau mask ini biasanya hanya jika bertabrakan dengan, fitur lainnya. Misalnya ya, eee, label Bandung ini bertabrakan dengan jalur kereta api atau sungai di belakangnya. Nah, nanti sungai atau jalur kereta api di belakang itu akan ditutupi begitu, akan ditutupi oleh, label ini. Nah, itu menggunakan fitur yang namanya mask ini. Tapi ini opsional ya, jadi tergantung juga petanya yang dibuat seperti apa. Nah, lalu ini ada pengaturan yang istilahnya finishing touch yang manual ya. Jadi kadang ada yang bentuknya seperti misalnya Kabupaten Majalengka ini kan bisa dibilang berdiri ya atau portrait gitu. Sementara kalau, labelnya yang secara otomatis, Majalengkanya ini akan memanjang gitu dan itu kadang kayak kurang pas. Nah, jadi perlu di-move atau di-rotate, diputar-putar secara manual,
sampai dapat yang kira-kira, bagus lah gitu. Eee, oke. Jadi, sebentar, oke. Ya, nanti kalau misalnya memang biasanya kalau waktunya banyak sih yang bagian ini malah yang nggak bakal lama ya, karena kayak, kok kayaknya kurang pas kok kayaknya kurang pas gitu. Tapi nanti, sekilas aja akan saya tunjukkan waktu tutorialnya. Nah, ini untuk layout, jadi, ini saya tunjukkan sekilas juga ya untuk layout berhubung, fokusnya kan tadi emang di Hillshade, lalu untuk, simbologinya dan juga untuk, firefly-nya atau shadow-nya gitu. Nah, ini memang kalau untuk layouting sih saya tuh, nggak pakai pakem-pakem ini ya, kalau memang petanya peta yang bebas gitu ya. Kecuali kalau emang untuk peta RBI seperti, mmm, ya rupa bumi, atau memang udah, diminta oleh yang ini, user-nya seperti, "Oh ya seperti ini ya," itu baru saya ikutin pakemnya ya. Kalau misalnya dari RBI kan biasanya di sisi kanan ini nanti ada, judul, kemudian ada, inset-nya, lalu ada skala, terus membuat legenda dan lain-lain. Dan kalau ini saya cuman gini aja, jadi pokoknya, udah ada ini legendanya belum saya nyalakan ya, maaf, nanti ada ini, nanti bisa terlihat, ada judul, ada skala, ada, arah mata angin, kemudian keterangannya sendiri, lalu ada petanya itu, sendiri dan juga ada, grid-nya ya. Jadi grid-nya dibuat biar tidak terlalu ramai karena kalau lebih banyak garisnya entar malah jadi, menyusahkan pembaca gitu. Nah tadi, sekilas untuk, gambaran ini ya, overview dari apa yang akan dikerjakan pada mini kelas kali ini. Jadi setelah ini langsung saja, saya akan masuk ke tutorial, tutorial hands on-nya ya, langsung mengerjakan gitu. Ini saya stop sharing dulu.